Pembelajaran hari ini? Siap. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Sehat. Senang? Senang. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Oke, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Angelika Afrilian Sentia. Yes. Arif Sutiawan. Baby Aprilio Suprabdi. Kamu sarapan berapa piring? Satu. Nanti nambah ya. Jangan dikeras. Gulau. Pak. Kristina Kusio Ase. Kita baju dan atribut kalian. Ya kira-kira belum masuk dimasukkan. Yang udah masuk jangan dikeluarkan. Nah, periksa atributnya. Ada pakai ikat pinggang enggak? Pak. Nah, hari ini masih jam kuning. Hari berikutnya besok kalau nggak pakai ikat pinggang, Pak Guru suruh ikat diri. Ya. Sudah masuk semua bajunya? Sudah. Pakai sepatu? Sudah. Sekarang lihat kanan kirimu. Lihat di laci mejamu, di lantaimu ada sampah apa enggak? Kalau ada silahkan dibawa pulang. Ya, silahkan dibawa ke tempat sampah. Dan untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa apa? Pada hitungan ketiga semuanya buka mulut dan buka suara. Jangan ada yang diam aja, oke? Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai apa? Coba dibaca. Kedudukan fungsi kebangsaan 145. Sudah pernah belajar itu? Tapi tahu kan apa itu undang-undang dasar? Tahu. Nah, apa enggak pembukaan undang-undang dasar kita? Kamu apa? Undang-undang dasar kita itu ada pembukaannya ada berapa alinea? Yang tahu? 4. 4 kelasnya seperti. Siapa namanya tadi? Delvino. Ada berapa tadi? Ada berapa alinea? Ada 4. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini adalah biar kita atau peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dapat memahami makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, kemudian mampu untuk mengaplikasikan makna
kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan strategi pembelajaran. Nah, kalian sebelumnya pernah tidak menggunakan apa itu model PBL? Belum? Ada yang tahu model PBL itu apa? Apa PBL? PBL adalah singkatan dari Problem Based Learning. Apa itu? Nah, jadi PBL ini adalah model pembelajaran yang kalian itu diminta atau disuruh atau diarahkan untuk kalian tuh bisa memecahkan suatu masalah. Nah, silakan kalian cermati dan catat hal-hal yang kira-kira penting. Kemudian silakan kalau ada yang nggak jelas silakan tanyakan. Ada pertanyaan silakan tanya. Semuanya sudah tahu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945? Sifatnya tahu ya? Nah, fungsinya tahu? Katakan tadi. Kalian siap untuk mendiskusikan atau memecahkan suatu masalah? Siap? Siap? Siap. Oke, nah sekarang kita mulai ya. Pak Guru akan membagikan LKPD pada kalian. Tapi sebelumnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu ya. Ini akan Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok. Yang sudah dapat kelompok nanti Pak Guru bagi. Kelompok 4 mana kelompok 4? Kelompok 5 mana? Pilih satu ketuanya siapa? Sudah dapat semua? LKPD dan bahan ajarnya sudah dapat ya semua ya? Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya. Nah, di situ ada pertanyaan dan ada beberapa gambar ya. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan itu dengan cara berdiskusi. Ya, diskusi kelompok diskusi. Ya. Nah, silakan kalau misalnya ada yang perlu cari sumbernya bisa cari di paket boleh, bisa cari di bahan ajar yang Pak Guru bagikan. Sudah ada, tinggal kalian diskusikan. Nanti hasilnya silakan tulis di sebaliknya LKPD. Nanti kasih nomor, kemudian tulis jawabannya ya. Silakan kalian kerjakan. Mulai dari sekarang. Lagi, yuk. Ini kelompok berapa? Ya, bentar ya. Ambil diskusi. Ya. Nah, sekarang yang terakhir kelompok 5. Kelompok 5 kan terakhir? Ya, silakan
maju ke depan. Bacakan soal dan jawaban nomor 4 dari 5. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya dari kelompok 5. Nama anggota kelompok 5 Vanessa Valentina, Jemima, Isna Yopi, Silvinus, Julia Kortin, Dinanus Damai Lukas. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional di negara kita? Jawabannya, kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional adalah sebagai sumber dasar hukum nasional, sebagai sumber hukum nasional. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan paling tinggi serta sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya, di mana sebagai sumber hukum dasar nasional, sebagai sumber hukum dasar nasional. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Bukan semangat, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari hasil presentasi yang telah kalian presentasikan tadi, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Nah, makna undang-undang dasar kita apa? Ya, siapa? Bacakan. Fungsi dari undang-undang kita apa? Undang-undang dasar 1945 itu fungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Dari undang-undang dasar 1945 adalah sebagai apa? Sebagai hukum tertinggi dan juga sebagai hukum dasar dari semua peraturan yang dibuat di negara kita. Namanya harus bersumber pada undang-undang dasar 1945. Sudah bisa semua dengan materi hari ini? Sudah. Kalau nanti ada ulangan siap ya? Siap. Jangan ada yang sampai remisi ya. Ya. Dapat yang bagus ya. Siap? Ya, Pak. Untuk pembelajaran hari ini, apa kalian merasa senang? Senang. Masih mau belajar lagi dengan Pak Guru? Masih. Benar. Benar. Nggak boleh bohong ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau bohong tuh, Dosa. berarti nggak ada yang bohong kan? Nggak ada. Besok siap lagi ketemu Pak Guru? Siap. Nggak ketemu Pak Steve dulu ya besok ya? Ya, Pak. Ketemu Pak Guru dulu besok. Oke, Pak. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sekian untuk pembelajaran minggu depan. Besok lagi kalian akan mempelajari tentang sifat dan fungsi dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nanti ada berapa? Ada tap MPR, ada undang-undang, ada perpres, ya. Ada lagi perda kabupaten dan perda provinsi. Nanti kalian akan belajar itu untuk besok. Siap ya? Siap. Boleh kalian baca bahan ajar yang Pak Guru bagikan tadi. Jangan sampai hilang ya. Ya, Pak. Besok harus dibawa lagi. Siap? Ya, Pak. Besok. Baik teman, untuk pembelajaran hari ini mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan tujuan. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pak.